Adik-adik, sebentar lagi ibadah gereja anak Basecamp Junior akan dimulai. Ayo kita bersama-sama memuji dan menari untuk Tuhan.
diselamatkan dan beroleh hidup yang kekal. Oleh kasih Tuhan aku diselamatkan dan beroleh hidup yang kekal. Ayo pergi ke sekolah minggu, di sana jumpa juru selamatku. Dia yang menebus dosaku, sehingga aku selamatkan. Oleh, 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 Adik-adik, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Ayo kita mau ambil sikap teduh dan menyiapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun
adik-adik semua, Shalom. Nah, tadi kita sudah selesai untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Sekarang tiba saatnya bagi kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Koko harap kalian bisa duduk diam di tempat kalian masing-masing ya. Nah, sekarang Koko ajak kalian untuk melipat tangan kalian, tutup mata kalian, dan kita akan bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan atas kebaikan-Mu Tuhan, atas kemurahan-Mu. Kau telah mengumpulkan kami Tuhan, walaupun secara online Tuhan, namun kami dapat berkumpul memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Sekarang tiba saatnya bagi kami untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Siapkan hati kami, telinga kami, mata kami, pikiran kami Tuhan untuk mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kami boleh duduk diam, duduk manis Tuhan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Dan biarlah setiap firman yang ditaburkan Tuhan pada hari ini Tuhan dapat tertanam dalam hati kami, dapat bertumbuh dan berbuah Tuhan. Kami dapat melakukannya Tuhan setiap firman yang dibagikan Tuhan. Kami sudah berdoa Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk mendengarkan. Haleluya, amin. Nah, jadi pada hari ini Koko mau cerita tentang paman dan bibi dari Tuhan Yesus. Kira-kira adik-adik tahu gak paman dan bibi dari Tuhan Yesus namanya siapa? Nah, jadi paman Tuhan Yesus itu namanya Zakaria. Bapak Zakaria. Nah, Bapak Zakaria ini pekerjaannya adalah seorang imam. Jadi, Bapak Zakaria ini bertugasnya itu ada di Bait Suci adik-adik. Kalau Bait Suci itu di zaman sekarang itu kayak gereja. Nah, jadi Bapak Zakaria ini adalah pelayan Tuhan, imam. Nah, Bapak Zakaria ini punya istri. Istrinya ini namanya Ibu Elisabeth. Ibu Elisabeth. Nah, Ibu Elisabeth ini yang jadi bibinya Tuhan Yesus. Jadi ceritanya ini sebelum Tuhan Yesus lahir nih. Jadi ceritanya sebelum Natal, sebelum Tuhan Yesus lahir. Nah, si Ibu Elisabeth ini dan Bapak Zakaria ini ternyata masih belum mempunyai anak adik-adik. Padahal umur mereka udah gak muda lagi, mereka udah tua. Kenapa? Kenapa ya mereka masih belum mempunyai anak? Ternyata Ibu Elisabeth ini mandul adik-adik, jadi tidak bisa mempunyai anak. Namun, walaupun Ibu Elisabeth ini mandul, mereka tetap berdoa kepada Tuhan agar mereka bisa diberikan keturunan adik-adik. Satu ketika, karena Bapak Zakaria ini pekerjaannya adalah seorang imam, Bapak Zakaria ini harus bertugas di Bait Suci. Bapak Zakaria mendapatkan giliran untuk membakar ukupan di Bait Suci. Nah, jadi di Bait Suci itu rame nih, adik-adik rame, lagi pada ngumpul. Terus Bapak Zakaria harus masuk ke dalam Bait Sucinya itu. Nah, orang-orang yang lainnya itu menunggu di luar karena yang boleh masuk itu cuma imam. Nah, ketika si Bapak Zakaria ini masuk ke dalam Bait Suci itu, nah, Bapak Zakaria ini kaget. Karena ada malaikat Tuhan yang tiba-tiba muncul di depan Bapak Zakaria ini. Nah, malaikat Tuhan ini sebenarnya membawa kabar baik bagi Bapak Zakaria ini. Tapi karena Bapak Zakaria ini kaget, Bapak Zakaria ini juga takut jadinya. Nah, karena Bapak Zakaria takut, malaikat Tuhan berkata bahwa jangan takut. Karena aku ini akan membawakan kabar baik. Doamu itu akan dikabulkan dan kamu akan segera memiliki anak laki-laki. Kira-kira seperti itu adik-adik. Nah, jadi malaikat ini bilang bahwa Bapak Zakaria ini akan segera memiliki anak. Bapak Zakaria dan Ibu Elisabeth ini akan segera memiliki anak laki-laki. Nah, dan anak laki-laki ini akan diberi nama Yohanes. Nah, yang beri nama ini bukan Bapak Zakaria, yang beri nama ini langsung Tuhan nih. Langsung dikasih nama Yohanes. Nah, nanti kalau misalnya kalian baca Alkitabnya di berikut-berikutnya itu, nah Yohanes ini yang nanti akan kalian kenal sebagai Yohanes Pembaptis. Yohanes yang membaptis Tuhan Yesus di Sungai Yordan. Jadi ceritanya ini tentang kelahiran si Yohanes Pembaptis ini. Nah, ketika si Bapak Zakaria ini mendengar kabar bahwa ia akan segera memiliki anak, Bapak Zakaria ini gak langsung percaya adik-adik. Bapak Zakaria ini ragu. Karena umur Bapak Zakaria ini sudah tua. Dan Ibu Elisabeth ini juga mandul dan juga udah tua juga. Nah, Bapak Zakaria ini gak langsung percaya. Bapak Zakaria bertanya kepada malaikat,
Terus buktinya apa dong kalau misalnya aku akan segera memiliki anak? Karena Bapak Zakaria butuh bukti, karena dia tidak percaya. Malaikat Tuhan ini menjawab, "Akulah Gabriel yang melayani Allah dan aku telah diutus untuk berbicara dengan engkau dan untuk menyampaikan kabar baik ini kepadamu. Sesungguhnya engkau akan menjadi bisu dan tidak dapat berkata-kata sampai kepada hari di mana semuanya ini terjadi, karena engkau tidak percaya akan perkataanku yang akan nyata kebenarannya pada waktunya." Nah, jadi karena Bapak Zakaria ini tidak percaya, Bapak Zakaria ini menjadi bisu. Bisu itu berarti tidak bisa ngomong, tidak bisa berkata-kata. Jadi kayak cuma mangap-mangap doang gitu, kalau kalian tahu, cuma buka-buka mulut tapi suaranya nggak jelas, dia nggak tahu ngomong apa dan orang lain nggak bisa ngerti dia ngomong apa. Nah, jadi nggak bisa berkata-kata, itu bisu. Nah, jadi Bapak Zakaria ini menjadi bisu sampai si Yohanes ini lahir, sampai janji Tuhan ini digenapi. Nah, karena Bapak Zakaria ini menjadi bisu, ketika Bapak Zakaria ini keluar dari bait suci, orang-orang lain yang sudah menunggu di luar bait suci itu menjadi bingung. Kenapa tadi pas masuk kayaknya Bapak Zakaria ini nggak bisu deh, tapi kenapa pas keluar tiba-tiba jadi bisu ya, nggak bisa ngomong. Nah, setelah mereka pikir-pikir, terus ada isyarat-isyarat juga, ternyata mereka sadar kalau Bapak Zakaria ini telah bertemu dengan malaikat. Nah, kemudian setelah penglihatan itu di dalam bait suci, Bapak Zakaria ini pulang nih ke rumah. Beberapa lama kemudian, Ibu Elizabeth ini, istrinya, mengandung, dan selama 5 bulan ia tidak menampakkan dirinya. Sebab katanya, "Inilah suatu perbuatan Tuhan bagiku, dan sekarang ia berkenan menghapuskan aibku di depan orang-orang." Nah, karena pada zaman dulu nih adik-adik, kalau nggak punya anak itu namanya aib. Aib itu sesuatu yang kalau ada itu mereka malu adik-adik. Nah, jadi kalau misalnya nggak punya anak pada zaman dulu kayak dikatain, "Lu dasar nggak punya anak," atau gimana, dikata-katain kayak gitu. Nah, mereka ini malu, nah, itu namanya aib. Nah, Ibu Elizabeth ini akhirnya seneng karena perbuatan Tuhan, dan Tuhan menghapus aibnya, itu aib si Ibu Elizabeth dan juga Bapak Zakaria ini. Singkat cerita adik-adik, Yohanes ini akhirnya lahir, dan janji Tuhan kepada Bapak Zakaria dan Ibu Elizabeth melalui malaikat Tuhan itu akhirnya digenapi. Nah, kita bisa belajar apa sih dari cerita ini? Nah, kita bisa belajar bagaimana cara kita merespon akan kehendak Tuhan ataupun perintah Tuhan adik-adik. Tadi kan si Bapak Zakaria itu dia dapat kabar nih kalau Tuhan mau mengabulkan doa si Bapak Zakaria ini. Tapi Bapak Zakaria bukannya senang, Bapak Zakaria ini malah ragu-ragu dan tidak percaya adik-adik. Nah, itu kan bukan sikap yang tepat ya adik-adik untuk mendengarkan kehendak Tuhan. Seharusnya Bapak Zakaria ini senang, Bapak Zakaria ini memuji Tuhan ketika Bapak Zakaria ini mendengar. Nah, sama juga sama kita. Ketika kita mendengarkan kehendak Tuhan, bisa melalui guru, bisa melalui kakak kita, bisa melalui orang tua kita. Bagaimana sih seharusnya respon kita? Apakah kita harusnya malah jadi takut, malah jadi marah, jengkel? Enggak ya adik-adik. Harusnya kita juga menerima kehendak Tuhan itu melalui orang tua kita, melalui orang-orang di sekitar kita itu juga dengan senang adik-adik. Kita melakukan kehendak Tuhan juga dengan senang hati. Karena itu kehendak Tuhan, supaya kita meresponnya dengan baik. Nah, si Bapak Zakaria ini yang menjadi bisu ini sebenarnya itu bukan hukuman dari Tuhan karena dia tidak percaya. Tapi itu supaya Bapak Zakaria ini bisa nih merenungkan Tuhan, merenungkan kehendak Tuhan dan merenungkan betapa besarnya kehendak Tuhan itu yang akan terjadi melalui Bapak Zakaria ini dan Ibu Elizabeth, yaitu Bapak Zakaria akan segera memiliki anak. Jadi ketika bisu kan Bapak Zakaria ini nggak bisa ngomong nih, nggak bisa berkata-kata. Nah, jadi Bapak Zakaria ini fokus nih sama mendengarkan kehendak Tuhan dan melakukan kehendak Tuhan. Nah, kita jangan sampai kita jadi bisu dulu ya untuk bisa mengenal kehendak Tuhan dan kita bisa merespon dengan baik. Nah, jadi ketika ada kehendak Tuhan nih melalui orang tua kita, melalui kakak, guru, orang-orang di sekitar kita misalnya, kita harus belajar nih karena besok ujian.
Nah, ketika disuruh untuk belajar ya kita langsung belajar adik-adik. Jangan malah kita jadi kesel, malah marah, terus malah nanya balik. Kenapa sih harus belajar? Kan capek, enakan main game. Nah, jangan ya adik-adik. Kalau disuruh begitu, kita langsung lakuin. Suruh belajar, kita belajar. Kalau misalnya udah malam nih, udah jam 10 malam, kalian masih main handphone, terus kalian disuruh tidur. Langsung tidur aja adik-adik. Jangan malah nanya balik, malah kesel, malah jengkel karena kalian masih main handphone, masih main game. Nah, jadi kehendak Tuhan itu supaya kalian bisa merespon kehendak Tuhannya itu juga dengan baik, dengan penuh hati yang penuh dengan sukacita, bukan dengan marah ataupun jengkel adik-adik. Nah, sekian firman Tuhan pada hari ini. Sebelum kita menyudahinya, kita bersatu lagi yuk di dalam doa. Kita lipat tangan kita tutup mata kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan, atas kebaikan-Mu Tuhan, atas kemurahan-Mu Tuhan, kami telah selesai mendengarkan sebagian dari firman-Mu Tuhan. Kami telah selesai mendengarkan cerita dari Bapak Zakaria dan Ibu Elizabeth Tuhan, bagaimana mereka merespon akan kehendak-Mu Tuhan, atas janji-Mu bahwa mereka akan segera memiliki anak Tuhan. Biarlah kami boleh memiliki respon yang baik juga atas segala kehendak-Mu Tuhan, melalui orang-orang di sekitar kami Tuhan. Kami dapat belajar Tuhan, kami dapat melakukannya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Yesus. Sekarang kami mau kembali ke aktivitas kami masing-masing ya Tuhan. Kau berkati Tuhan segenap aktivitas kami masing-masing selama 1 minggu ke depan ataupun sampai selama-lamanya Tuhan. Kau selalu menyertai kami dimanapun kami berada Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah selesai mendengarkan firman-Mu dan kami telah selesai berdoa. Haleluya, amin. Nah, sekian firman Tuhan dari Koko. Sampai berjumpa di minggu selanjutnya ya. Dadah.